Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa rasulun azim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Bapak kaum mukminin yang kami muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah kembali dengan izin dan rahmat Allah hadirkan kita di masjid ini. Kita bermohon kepada Allah kiranya kehadiran kita di masjid ini benar-benar ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita bermohon kepada Allah kiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita untuk hadir setiap Jumat, hadir sebelum khatib naik ke atas mimbar. Karena kaum mukminin tidak ada artinya kita datang apabila kita datang Jumat di saat khatib sudah naik ke atas mimbar. Itu kita bermohon betul kepada Allah kiranya Allah memberikan kelapangan waktu dan keistiqomahan kepada kita untuk bisa hadir setiap Jumatnya sebelum khatib naik mimbar. Kaum mukminin yang khatib muliakan, di awal khutbah khatib mengajak dari khatib dan kita semua, mari kita pastikan bahwa kita adalah orang-orang yang bertakwa. Karena kaum mukminin banyak pun harta kita, tinggi jabatan kita, besar pengaruh kita, tapi kalau kita tidak bertakwa dan hari ini jadwal kematian kita, maka malang dan malanglah hidup kita. Untuk itu khatib dan kita semua pastikan bahwa kita adalah orang-orang yang bertakwa. Kaum mukminin yang khatib muliakan, firman Allah yang khatib bacakan tadi terdapat dalam surat Al-Hujurat di ayat yang ke-10. Apa kata Allah kaum mukminin? Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Ini yang penting khatib tekankan kepada khatib dan kita semua. Yakinlah kita seyakin-yakinnya, karena Al-Quran ini firman Allah. Allah yang berkata kepada kita, Allah yang menjadikan kita, Allah yang memiliki surga dan neraka. Allah nyatakan sejelas-jelasnya bahwa orang beriman itu bersaudara. Untuk itu apa kata Allah di ayat berikutnya? Fa aslihu baina akhawaykum. Karena itu fa aslihu, damaikanlah baina akhawaykum, antara saudaramu apabila berselisih. Ini sengaja khatib ambil ayat ini untuk menerangkan kepada khatib, menguatkan kepada khatib dan juga menerangkan kepada kita semua, menguatkan hati kita semua bahwa orang beriman itu bersaudara dan Allah perintahkan kepada kita apabila saudara kita bertikai, kita harus mendamaikannya. Dan kita melihat kaum mukminin sekarang ini dunia menyorot betul apa yang terjadi di Palestina. Jangan ada di antara kita yang menganggap Palestina bukan urusan kita.
Jangan menganggap Palestina tidak ada hubungannya dengan kita. Hubungannya jelas sejelas-jelasnya. Orang beriman itu bersaudara. Di mana saja dia berada, di Palestina, di Afghanistan, di Amerika, asal dia beriman, dia saudara kita. Ketika sudah menjadi saudara kita, ada tanggung jawab moral kita yang kita bertanggung jawabkan di sisi Allah, yaitu membela saudara kita. Jelas sekali Allah mengatakan, wa'aslihu, damaikanlah mereka. Untuk itu khatib mengajak dari khatib dan kita semua, apabila melihat orang beriman dizalimi, orang beriman dianiaya, maka kita tegak membelanya kaum mukmin. Apa yang bisa kita bela? Sesuai dengan kemampuan kita. Kira-kira untuk Palestina, apa kira-kira yang bisa kita bantu? Tentu kalau kita pergi ke sana, ikut berperang melawan Zionis, tentu tidak mungkin. Apa yang bisa kita buat? Karena nanti ketika kita berhadapan dengan Allah, Allah pasti bertanya ketika orang beriman dizalimi, apa yang telah engkau lakukan? Apa yang telah engkau berbuat? Maka khatib mengajak dari khatib dan kita semua rasakan, kira-kira apa yang bisa kita buat? Yang jelas dan yang pasti, yang paling lemah adalah kita mendoakannya. Maka jangan pernah kaum mukminin dan khatib melupakan doa untuk saudara kita di Palestina. Kiranya Allah berikan kemenangan, Allah berikan kekuatan, dan yang telah meninggal dunia benar-benar Allah jadikan syahid dan surga untuk mereka. Jangan pernah lupa kaum mukminin. Buktikan kita orang beriman dengan peduli dengan saudara kita. Kemudian mereka tentu perlu donasi kaum mukminin. Kira-kira kita lihat ada enggak orang-orang yang bisa kita yakini bisa menyalurkan donasi kita, ikut kita donasi di sana. Maka ketika nanti kita berhadapan dengan Allah, apakah yang telah kamu buat untuk Palestina? Saya sudah mendoakannya ya Allah. Saya sudah ikut donasi ya Allah. Mudah-mudahan kita diakui sebagai orang beriman, karena orang beriman itu innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman itu bersaudara. Kira-kira apa lagi yang bisa kita berbuat untuk menyelamatkan saudara kita di Palestina? Kita melihat kaum mukminin, orang-orang Yahudi itu orang-orang yang kuat ekonominya. Maka kita berupaya sedemikian rupa, sebisa-bisa kita untuk tidak membeli produk mereka. Apa produk mereka yang bisa kita hindari, kita hindari. Kecuali produk mereka yang tidak bisa kita hindari, mau tak mau kita ambil karena memang terpaksa. Misalnya media sosial itu mereka yang punya. Dan sekarang untuk mempromosikan, untuk dakwah, kita bisa menggunakan media sosial. Maka itu tidak bisa kita tinggalkan. Pesawat kita mau ke mana-mana itu mereka yang punya. Kita tidak bisa berbetul tidak dengan pesawat. Mau tak mau kita naik pesawat. Handphone itu mereka punya. Kita perlu komunikasi, terpaksa kita pakai handphone mereka. Tapi lihat produk-produk lainnya. Apakah itu pakaian, apa itu minuman, apa itu rokok, minta maaf. Tinggalkan itu semua. Bukti kita ikut andil menyelamatkan saudara kita di Palestina. Itu yang pertama. Kamu khatib mengajak dari khatib dan kita semua untuk membantu peduli kepada saudara kita dimanapun yang dizalimi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dizalimi oleh Zionis laknatullah. Kaum mukminin yang kami muliakan, kemudian khatib ingin mengetuk diri khatib dan kita semua ambillah pelajaran kejadian di Timur Tengah, kejadian di Palestina ini. Kaum mukminin yang kami muliakan, orang Yahudi itu sangat kuat ekonominya, kuat pengaruhnya, kuat politiknya. Bayangkan Palestina itu dikuasai seluruhnya oleh orang Palestina awalnya. Orang Zionis itu hanya tepi-tepi saja awalnya. Tapi karena mereka mempunyai kekuatan politik,
politik dunia mereka kuasai, ekonomi dunia mereka kuasai, Amerika sebagian besar ekonomi Amerika mereka kuasai, bahkan politik Amerika mereka kuasai. Maka ketika mereka mengekspansi daerah Palestina, orang-orang luar, negara-negara adik kuasa luar, mereka diam, mereka membela Israel. Kenapa mereka membela Israel? Karena Israel itu kuat ekonominya, kuat pengaruhnya di dunia ini. Karena ketakutan dengan Israel, karena takut dengan ekonomi Israel, mereka dukung Israel. Sehingga tanah Palestina lama-lama akhirnya mengecil dan sedikit tinggalan. Kenapa? Karena Israel itu sangat kuat. Kemudian kamu tidak usah jauh-jauh, tetangga terdekat kita, Singapura, kamu itu 50 tahun yang lalu 90% itu Melayu, 90% itu Muslim, kamu. Awalnya orang-orang Cina datang ke sana, mereka menguasai ekonomi. Awalnya mereka menguasai ekonomi, sehingga mereka membeli tanah-tanah orang Melayu. Orang Melayu sebagian yang tidak sadar menjual tanahnya itu kepada orang-orang Cina, sehingga hampir separuh Singapura itu Cina yang punya karena dijual oleh orang-orang Melayu. Karena dia nggak kuat ekonominya, nggak kuat pendidikannya, mereka mudah saja mereka menjualnya. Setelah separuh tanah Singapura habis terjual dengan Cina, baru mereka sadar dan mereka tidak mau lagi menjual dengan Cina. Yang tinggal separuh itu sadar tersentak, tapi mereka lupa ternyata politik pun dikuasai oleh orang Cina, sehingga mereka mendapatkan hak sebagai anggota DPR di sana dan mereka banyak di sana, sehingga mereka buat peraturan menaikkan PBB 1000 kali besar, 1000% naik PBB-nya. Maka orang yang punya tanah di situ, dia punya hak di situ, dia buat tidak menjual, tapi tidak sanggup membayar PBB setiap tahun, akhirnya terjual juga. Habis sudah Singapura yang 90% Melayu, sekarang 90% Cina, kaum mukminin, dan itu komunis. Kau bayangkan orang Melayu, Ustaz Melayu Abdul Samad tidak dibenarkan hadir di sana. Apakah kita tidak takut ini bakal terjadi di negara kita kalau kita tidak siapkan ekonomi yang kuat, kalau tidak kita siapkan generasi yang kuat ekonominya, kalau tidak kita siapkan generasi yang kuat politiknya? Maka hati mengetuk dari hati dan kita semua mulai sekarang sadarlah kita sesadar-sadarnya. Jangan biarkan anak kita, generasi kita main game online. Kalau memang sayang dengan negara ini, larang saudara kita, kemenakan kita untuk main game online. Dan tolong siapapun yang melihat anak-anak kita cabut di jam-jam sekolah, nongkrong di tempat-tempat cabut, tolong suruh usir dia ke sekolah dia. Kalau ingin memang menyelamatkan Indonesia, kalau tidak bayangkan 10 tahun, 20 tahun lagi terjual semua, habis Indonesia ini oleh negara lain. Fakta biru ya ulul absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi fir warham wa anta ghairur rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni kami ya Allah, ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami mohon bantuan-Mu ya Allah, selamatkan akidah kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Allah, selamatkanlah negara-negara muslim yang terjajah ya Allah, negara-negara muslim
muslim di mana saja yang tertindas ya Allah. Selamatkan saudara kami di Palestina ya Allah. Selamatkan saudara kami di Palestina ya Rahman. Selamatkan saudara kami di Palestina ya Rahman ya Rahim. Bagi saudara kami yang telah Kau panggil ya Allah, jadikan syahid untuk mereka ya Allah. Ya Allah, bukakanlah hati kaum muslimin mukminin di mana saja yang berada ya Allah, untuk peduli sesama kaum mukminin. Ya Allah, ampuni kami kalau kami kurang berbuat untuk orang beriman ya Allah. Ampuni kami kalau kami kurang peduli dengan orang beriman ya Allah. Ya Allah ya Rahman, selamatkan kami, generasi kami semuanya lah. Sadarlah mereka sesadar-sadarnya ya Allah, bahwa mereka sedang diintai ya Allah, bahwa mereka dalam ancaman ya Allah. Sadarkan mereka sesadar-sadarnya ya Allah. Sadarkan mereka sesadarnya ya Rahim. Sadarkan mereka sesadarnya ya Rahman ya Rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.